Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Bayu Aditya Sujana dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang puasa untuk memenuhi tugas mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Pertama ada hakikat puasa. Ramadan secara etimologi berasal dari kata ramida, yarmadu, Ramadan yang artinya terik, sangat panas atau terbakar. Adapun menurut terminologi, Ramadan dapat diartikan sebagai pembakaran, peleburan, atau penghapusan atas segala macam dosa. Berdasarkan dari pengertian tersebut, terkadang terjadi penyimpangan makna Ramadan pada sebagian umat muslim, di mana ada sebagian umat muslim yang menyambut kedatangan bulan ini dengan cara menyudut petasan, sehingga dengan ketindakannya tersebut ironis bagi mereka dapat meraih harapan atau hikmah yang dapat dalam bulan tersebut. Kemudian ada hakikat saum. Saum menurut bahasa yaitu alimsak atau menahan diri. Adapun pengertian menurut syar'i yaitu menahan diri dengan niat dan seluruh dan membatalkan puasa seperti makan, minum, dan bersetubuh mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Kemudian mengapa Allah mewajibkan berpuasa? 1. Karena puasa adalah perintah agama. Yang kedua, karena puasa adalah rukun Islam. Yang ketiga, karena puasa itu kita bisa bertakwa. Kemudian keempat, karena begitu banyaknya keutamaan di bulan Ramadan. Kemudian tujuan fungsi puasa. Tujuan fungsi puasa adalah mencapai derajat takwa. Ini dikatakan dalam sebuah ayat Al-Quran yang memerintahkan orang yang beriman untuk berpuasa dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Pengalaman akan kehadiran Allah inilah yang akan menggambarkan fenomena mengenai orang beriman, yang apabila disebut nama Allah tergetar hatinya, dan bila ayat-ayatnya dibacakan kepada mereka bertambah kuat keimanannya. Orang beriman adalah orang yang konsisten berpegang teguh pada agama. Mereka dijanjikan oleh Allah kebahagiaan hidup. Mereka yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap berpegang teguh pada agama. Kemudian ada hikmah berpuasa. Puasa memiliki hikmah yang sangat besar terhadap manusia, baik terhadap individu maupun secara sosial, terhadap rohani maupun jasmani, tentu saja. Terhadap rohani, puasa juga berfungsi mendidik dan melatih manusia agar terbiasa mengendalikan hawa nafsu yang ada dalam diri setiap individu. Puasa juga mampu melatih kepekaan dan kepedulian sosial manusia dengan merasakan langsung rasa lapar yang sering diderita oleh orang yang miskin, dan dituntutkan untuk membantu mereka dengan memperbanyak sedekah. Sedangkan terhadap jasmani, puasa bisa mempertinggi kekuatan dan ketahanan jasmani kita. Karena pertama, umumnya penyakit bersumber dari makanan. Dan kedua, sebenarnya Allah SWT menciptakan makhluknya, termasuk manusia, sudah ada kadarnya. Allah memberikan kelebihan, demikian pula keterbatasan pada manusia, termasuk keterbatasan soal kadar makan minumnya. Kemudian hikmah yang kita dapatkan setelah berjuang secara umum antara lain salah satunya bulan puasa untuk melatih diri dan disiplin waktu. Dalam 30 hari kita dilatih disiplin sebagai tentara. Waktu bangun, kemudian waktu kita makan, waktu menahan kita sholat, kemudian waktu kita berbuka, kemudian waktu sholat tarawih, itikaf, baca Quran, dan lain sebagainya. Kemudian ada makna spiritual puasa. Puasa banyak mengandung hikmah bagi yang melakukan sesuatu dengan aturan. Dalam hal ini persoalan puasa, dari hikmah puasa dalam kajian spiritual, nilai spiritual adalah nilai kebutuhan yang terkandung dalam ibadah sebagai jalan menghubungkan manusia dengan Tuhannya.
Rasa terima kasih yang dimaksud di sini bukan dikatakan sebagai suatu bentuk rasa syukur manusia terhadap Tuhannya atas segala nikmat yang telah banyak diberikan dan tidak tergantung jumlahnya. Puasa yang dilakukan sekaligus sebagai ajang untuk dapat menjadikan manusia supaya lebih bertakwa, atau suatu cara berlatih untuk suatu dapat mengerjakan segala apa yang diperintahkannya dan mampu menjauhi segala larangannya. Hal-hal yang terkait dengan segala aturan pada manusia melaksanakan puasa seperti diperbudak oleh makan dan minuman, hubungan seks dengan segala perbuatan yang bersifat keji, mencuri, berdusta, memfitnah, dan sebagainya harus dapat dijauhi dalam rangka memperoleh suatu kenikmatan yang lebih dari itu, yaitu kehidupan mulia dan baik di mata manusia, lebih-lebih di mata Allah. Kemudian ada puasa dan membentuk insan berkarakter. Berbicara tentang puasa Ramadan tidak bisa lepas dari istilah menahan, karena puasa sendiri berasal dari kata imsak yang artinya menahan. Puasa merupakan salah satu 5 rukun Islam, yang mana puasa adalah rukun Islam yang keempat. Sedangkan makna karakter adalah tingkah laku dan pola pikir yang terjadi secara alami padanya tanpa dibuat-buat, terjadi secara refleks. Sehingga tidaklah salah apabila bulan Ramadan disebut sebagai bulan pelatihan bagi umat Islam. Dengan kata lain, bulan Ramadan adalah madrasah atau sekolah untuk membentuk karakter manusia. Penyataan ini bukanlah omong kosong belaka, namun dapat diuji dan diteliti kebenarannya. Puasa secara total dan benar tidak hanya menahan lapar dan haga saja, bisa mengikis karakter hewani yang ada pada diri manusia. Lantas, apakah pembiasaan positif yang dilakukan pada bulan puasa ini bisa melahirkan karakter manusia yang terpuji? Jawabannya tentu saja bisa, asal pembiasaan tersebut dilakukan secara konsisten dan dengan cara menilai datangnya bulan puasa bukanlah suatu hal yang tidak bermakna sama sekali sehingga dilalui begitu saja tanpa ada hasil. Kemudian mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan datang dari diri saya. Kebenaran hanya milik Allah SWT. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.